Langit malam di desa Sukamukti tampak pekat, seolah menelan cahaya bulan yang biasanya setia menggantung di atas sawah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah, dan suara jangkrik yang bersahut-sahutan. Di rumah kayu sederhana, di tepi jalan desa, Arga duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah jendela yang setengah terbuka. Jam dinding tua di ruang tengah berdetak lambat, menunjukkan pukul 12 lewat 10 menit. Semua orang di rumah sudah tertidur, kecuali Arga. Tidurnya terganggu oleh rasa gelisah yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Tiba-tiba, dari selat tirai yang bergoyang, ia melihatnya sebuah bayangan berdiri tegak di tepi jalan, tepat di depan rumahnya. Bayangan itu tidak bergerak, namun Arga merasa tatapannya menusuk hingga ke dalam dadanya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya tiang listrik, pikirnya. Tapi saat ia memicingkan mata, bayangan itu mulai mengangkat tangan, memberi tanda. Dada Arga berdegup semakin kencang. Ia mundur beberapa langkah, tapi matanya tak bisa lepas dari pemandangan itu. Sejak proyek pembangunan sekolah dimulai, dan sejak Bupati Wicaksono pertama kali menjejakkan kaki di desa ini, hidup Arga tak lagi sama. Kejadian aneh mulai datang satu persatu. Suara bisikan di malam hari, benda-benda berpindah tempat, dan sekarang seseorang sesuatu menatapnya dari kegelapan. Di luar, angin membawa suara yang samar, seperti desis. Pergi sebelum terlambat. Arga merasakan bulu kuduknya berdiri. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya, ia sadar bahaya yang mengintainya bukan sekadar gosip desa. Pagi itu, langit desa Tirtajaya berwarna biru muda dengan semburat jingga di ufuk timur. Embun masih menempel di ujung daun padi yang bergoyang pelan. Sementara suara kokok ayam bersahut-sahutan dari kejauhan. Di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir sawah, Arga Prasetya sedang duduk di teras sambil menyesap teh hangat buatan istrinya. Sari Arga adalah guru muda di SD negeri setempat. Ia lahir dan besar di desa itu, sehingga hampir semua orang mengenalnya. Wajahnya teduh, tutur katanya sopan, dan ia selalu siap membantu tetangga. Sari, istrinya, seorang perempuan sabar yang pandai mengatur rumah tangga. Mereka menikah 3 tahun lalu, dan kini menanti kehadiran anak pertama. Mas, jangan lupa, hari ini ada rapat sekolah ya, kata Bu Ratna. Bupati juga mau datang, ujar Sari sambil tersenyum. Arga mengangguk. Iya, aku sudah siapkan semua catatan. Katanya mau bahas program beasiswa baru. Bupati Wicaksono adalah sosok yang disegani di Tirtajaya. Ia dikenal ramah, sering turun ke lapangan, dan selalu disambut hangat oleh warga. Meski begitu, Arga tidak terlalu mengenalnya secara pribadi. Bagi Arga, ia hanyalah seorang pemimpin daerah yang kebetulan akan hadir di sekolahnya. Usai sarapan, Arga berjalan menuju sekolah. Di sepanjang jalan, ia menyapa petani yang sedang mulai bekerja di sawah. Suasana desa terasa begitu tentram. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Namun, di balik keindahan pagi itu,
Ada satu hal kecil yang tak disadari Arga. Seekor burung gagak hitam bertengger di pohon beringin dekat sekolah. Matanya tajam menatapnya, seolah mengikuti setiap langkahnya. Sekolah dasar tempat Arga mengajar tampak lebih ramai dari biasanya. Para guru berdandan rapi, murid-murid memakai seragam putih biru yang sudah disetrika licin, dan halaman sekolah dihias dengan umbul-umbul warna-warni. Hari ini memang istimewa. Bupati Wicaksono akan berkunjung untuk meresmikan perpustakaan baru. Arga tiba lebih awal untuk memastikan ruangan rapat guru siap digunakan. Ia menata kursi, menempelkan daftar acara di papan tulis, lalu membantu murid-murid yang ditugaskan menjadi penyambut tamu. Sekitar pukul 9 pagi, rombongan bupati tiba. Pria itu turun dari mobil hitam mengilap dengan senyum lebar, menyapa setiap orang yang ia lewati. Warga yang hadir berebut menyalami tangannya. "Selamat datang, Pak Bupati," sapa Arga sopan sambil sedikit menunduk. Bupati Wicaksono menatap Arga sebentar. Senyumnya tetap terpasang, tapi tatapan matanya terasa lain, seperti sedang menilai atau bahkan mengukur sesuatu. Sekilas, Arga merasakan hawa dingin aneh yang membuatnya sedikit bergidik. Namun ia segera menepis pikiran itu. Mungkin hanya perasaan karena bertemu pejabat penting. Acara berlangsung meriah. Bupati memberikan pidato yang memotivasi, membicarakan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Murid-murid bertepuk tangan. Guru-guru mengangguk setuju. Namun, saat sesi foto bersama, Arga tanpa sengaja melihat sesuatu di belakang panggung. Seorang pria tua berjaket coklat berdiri di sudut halaman, memperhatikannya dari kejauhan. Wajahnya asing, namun tatapannya sangat intens, seolah-olah ia mengenal Arga dengan baik. Dan anehnya, burung gagak yang tadi pagi Arga lihat di tepi sawah, kini bertengger di pagar dekat pria itu. Sari yang ikut hadir menghampiri Arga, memecah lamunannya. "Mas, kamu kenapa? Kok kelihatan pucat?" Arga tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, mungkin cuma kurang tidur." Ia tidak tahu. Momen kecil itu akan menjadi pintu masuk menuju rangkaian peristiwa yang mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah kunjungan Bupati Wicaksono berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Arga tetap mengajar, Sari mengurus rumah, dan desa Tirtajaya kembali tenang. Namun, di malam hari, Arga mulai mengalami hal-hal aneh. Malam itu, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah. Arga duduk di ruang tamu sambil menyiapkan rencana pelajaran untuk esok hari. Sari sudah tidur lebih dulu di kamar. Tiba-tiba, lampu berkedip 3 kali sebelum padam sejenak, lalu menyala kembali. Arga sempat berpikir itu hanya gangguan listrik. Tapi ia mendengar suara lirih seperti bisikan dari arah jendela. "Pulang." Arga menoleh. Namun di luar hanya ada pekarangan gelap dengan pohon pisang yang bergoyang. Ia mencoba mengabaikannya, tapi hatinya berdebar lebih cepat. Saat ia hendak kembali menulis, sebuah amplop berwarna coklat tergelincir dari bawah pintu. Dengan heran, Arga mengambilnya. Tidak ada nama pengirim. Hanya kertas putih di dalamnya bertuliskan, "Jangan ikut campur urusan besar. Demi keselamatanmu." Tulisan itu rapi, tapi terasa dingin. Arga memandang sekeliling, namun tidak melihat siapapun di luar rumah. Jalan desa sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Keesokan harinya, Arga mencoba menceritakan hal itu kepada Sari. Istrinya mengernyit, antara cemas dan bingung. "Mas,
Siapa yang akan mengirim pesan seperti ini? Kamu kan cuma guru. Arga mengangkat bahu. Entahlah, tapi aku merasa ini ada hubungannya dengan proyek sekolah yang kemarin dibahas Bupati. Sari terdiam, lalu berkata pelan, "Mas, jangan gegabah. Kalau ini urusan orang besar, lebih baik hati-hati." Arga mengangguk. Tapi di hatinya ia tahu rasa ingin tahunya tidak akan bisa diredam begitu saja. Ia belum sadar. Ini baru awal dari badai yang akan datang. 2 hari setelah menerima amplop misterius, Arga mulai merasa tubuhnya aneh. Pagi itu, saat hendak berangkat mengajar, ia mendapati pandangannya berkunang-kunang meski ia merasa cukup tidur malam sebelumnya. Sari memperhatikannya dari meja makan. "Mas, kamu pucat sekali. Gak usah ke sekolah dulu ya," ujar Sari cemas. "Tadi malam aku sudah janji bantu Bu Ratna memeriksa naskah ujian. Kalau absen mendadak, nanti malah merepotkan," jawab Arga sambil memaksa tersenyum. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Arga merasa seperti ada yang mengawasinya. Setiap kali menoleh ke belakang, ia melihat sosok-sosok yang berdiri jauh di sudut jalan, lalu menghilang ketika ia berkedip. Rasa merinding itu membuatnya melangkah lebih cepat. Di sekolah, ia mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun, saat memeriksa tumpukan buku di meja guru, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Sehelai bulu burung gagak terselip di antara halaman buku catatan. Muridnya, ia menatap sekeliling, tapi tidak ada yang memperhatikan. Siang itu, saat bel pulang berbunyi, Bu Ratna menghampirinya. "Arga, hati-hati. Ya, tadi aku dengar beberapa orang bicara aneh di luar sekolah. Katanya kamu sedang diincar karena tahu terlalu banyak." Kata-kata itu membuat kepala Arga terasa berat. Ia ingat lagi amplop misterius dan tatapan tajam Bupati beberapa hari lalu. Semuanya terasa seperti kepingan puzzle yang belum tersusun. Malam harinya, ia mulai mengalami mimpi. Mimpi aneh, melihat sawah desanya terendam air hitam. Burung-burung berterbangan dengan suara gaduh, dan sosok pria tua berjaket coklat memanggil namanya dari jauh. Arga terbangun dengan keringat dingin. Dadanya berdebar, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang ingin menghentikannya sebelum ia menemukan sesuatu. Di dalam hati, Arga mulai bertanya, apakah semua ini kebetulan atau ada kekuatan tak terlihat yang benar-benar mengincarnya? Hujan deras mengguyur desa Tirtajaya malam itu. Di teras rumah, Arga duduk sendirian sambil menatap jalanan yang sepi. Pikiran tentang amplop misterius, bulu gagak, tatapan Bupati, dan sosok pria tua berjaket coklat terus menghantuinya. Sari keluar membawa selimut. "Mas, sudah malam." "Masuk. Nanti masuk angin." Arga menghela napas panjang. "Sar, aku nggak bisa diam saja. Ada yang aku nggak tahu apa, tapi aku yakin ini ada hubungannya dengan proyek sekolah itu." Sari duduk di sebelahnya. "Mas, kalau benar ini urusan orang besar, bahaya. Bagaimana kalau kita pindah sementara?" Arga menggeleng pelan. "Justru itu, Sar. Kalau aku pergi, aku akan terus dibayangi pertanyaan ini. Aku harus tahu kebenarannya. Aku janji, aku akan hati-hati." Dalam hati, Arga sudah memutuskan ia akan mencari pria tua berjaket coklat yang pernah ia lihat saat acara peresmian. Sosok itu sepertinya tahu sesuatu mungkin tentang proyek sekolah, atau bahkan
tentang peringatan yang ia terima. Keesokan harinya, Arga mulai bertanya pada beberapa warga. Sebagian mengaku tak mengenal pria itu. Sebagian lagi hanya menggeleng sambil mengalihkan pembicaraan. Anehnya, setiap kali ia menyebutkan ciri-ciri pria itu, orang-orang menjadi enggan bicara. Bahkan, ada yang tiba-tiba pamit dengan alasan terburu-buru. Di tengah pencariannya, Arga bertemu Pak Rahman, tetua desa yang terkenal bijak. Ketika Arga menceritakan ciri-ciri pria tersebut, Pak Rahman terdiam lama. Kalau benar yang kamu maksud itu, dia dulu bekerja di kantor kabupaten, tapi sekarang ia memilih mengasingkan diri di pinggir hutan. Katanya, dia pernah berselisih dengan bupati. Kata-kata itu seperti membuka jalan baru bagi Arga. Meski sadar akan rintangannya, ia merasa sudah menemukan titik awal. Malam itu, ia menatap hujan dari jendela kamar, berbisik pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, aku akan temukan kebenaran ini. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti desa. Arga membawa tas ransel, berisi air minum, buku catatan, dan senter kecil. Ia berpamitan pada Sari yang tampak cemas. Mas, hati-hati, jangan terlalu sore di luar ya. Arga mengangguk, mencoba menenangkan istrinya. Tenang, aku cuma ingin bicara sebentar sama orang itu. Dengan petunjuk dari Pak Rahman, Arga berjalan menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan. Sepanjang perjalanan, ia melewati sawah-sawah yang mulai menguning dan beberapa rumah panggung yang sepi. Udara di sana terasa berbeda, lebih dingin, seolah membawa bisikan yang sulit dipahami. Ketika hampir sampai, ia bertemu seorang ibu parubaya yang sedang menjemur pakaian. Mau kemana, nak? Tanyanya ramah. Mencari seorang pria tua, tinggal dekat hutan. Katanya mantan pegawai kabupaten. Wajah si ibu mendadak berubah. Kalau bisa, jangan ke sana. Banyak orang yang pulang dari sana merasa sakit-sakitan. Arga terdiam sesaat, namun tetap mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan langkah. Sesampainya di batas hutan, rintangan mulai terasa nyata. Jalan setapak penuh akar pohon licin, akibat hujan semalam. Beberapa kali Arga hampir terpeleset. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang terbatas. Suara burung gagak terdengar samar, entah dari mana asalnya. Tiba-tiba, ia melihat sebuah papan kayu tua dengan tulisan pudar. Dilarang masuk area terbatas. Papan itu miring, seperti dibiarkan tanpa dirawat. Arga tahu, inilah tanda bahwa ia semakin dekat dengan tujuan. Namun langkahnya terhenti ketika sebuah suara berat memanggil namanya dari balik kabut. Arga. Ia menoleh cepat, tapi tidak melihat siapapun. Hanya dedaunan yang bergerak pelan. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba melangkah lagi, tapi entah kenapa, udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seperti ada yang berusaha menahannya. Meski begitu, ia tahu ia tidak bisa mundur. Di balik kabut itu, ada jawaban yang ia cari. Arga akhirnya keluar dari kabut tebal dan menemukan sebuah rumah kayu tua di tengah rimbun pepohonan. Atapnya sudah dipenuhi lumut. Sebagian papan dindingnya lapuk dimakan waktu. Meski terlihat rapuh, ada asap tipis keluar dari cerobong, menandakan rumah itu masih berpenghuni. Ia mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini lebih keras. Suara langkah kaki terdengar dari dalam. Lalu pintu terbuka sedikit. Sosok pria tua berjaket coklat muncul di balik celah, menatap Arga dengan mata yang penuh curiga. "Kamu siapa?" Suaranya serak.
Saya Arga, guru dari desa. Saya cuma ingin bertanya pergi. Potong pria itu cepat, lalu menutup pintu sebelum Arga sempat menyelesaikan kalimatnya. Arga mengetuk lagi sambil mencoba membujuk. Tapi suara dari dalam tak lagi terdengar, hanya hening, diiringi desir angin yang membawa bau tanah basah. Merasa tak mau menyerah, Arga memutuskan menunggu di luar. Ia duduk di bangku kayu yang setengah lapuk, berharap pria itu berubah pikiran. Namun, waktu berjalan, matahari mulai condong ke barat, dan kabut kembali turun. Saat Arga bersiap mengetuk pintu sekali lagi, sebuah suara lirih menyusup ke telinganya bukan dari rumah, melainkan dari arah hutan. Pulanglah, sebelum terlambat. Ia menoleh, tapi yang terlihat hanya bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Detik berikutnya, kabut semakin tebal, dan tubuh Arga terasa lemas. Seperti kehilangan tenaga, ia terpaksa berjalan pulang dengan langkah gontai. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Sesampainya di rumah, Sari terkejut melihat wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipis. "Mas, apa yang terjadi?" Arga hanya menggeleng pelan. "Aku gagal." Dalam hati, ia mulai bertanya, jika pintu itu benar-benar tertutup untuknya, bagaimana ia bisa menemukan kebenaran? Hari-hari setelah kunjungan ke rumah pria tua itu, terasa berat bagi Arga. Tubuhnya semakin lemah. Ia sering terbangun di tengah malam karena mimpi aneh. Yang sama sawah yang terendam air hitam dan burung gagak berputar-putar di langit. Di sekolah, beberapa guru mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan Arga sedang sakit karena mengusik sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Murid-murid pun menjadi canggung ketika berinteraksi dengannya. Sari mencoba menghibur, tapi kekhawatirannya semakin terlihat. Suatu sore, Pak Rahman datang berkunjung. Pria sepuh itu duduk di ruang tamu sambil memandang Arga dengan tatapan dalam. "Arga, aku sudah mendengar dari orang-orang keadaanmu ini bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang sedang menekanmu." Arga menghela napas. "Aku sudah mencoba mencari orang itu, tapi dia menolak bicara. Semua jalan seperti tertutup." Pak Rahman terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, tinggal satu cara. Kamu harus menghadapinya langsung, Bupati Wicaksono. Dia kunci dari semua ini, tapi itu akan berat, karena kamu akan berhadapan dengan kekuatan dan pengaruhnya." Arga terkejut. "Menghadapinya? Bagaimana mungkin? Aku tidak punya bukti, tidak punya kuasa." "Bukan soal kuasa, Nak," kata Pak Rahman, "tapi soal keberanian. Jika kau bisa membuatnya bicara, kebenaran akan muncul. Namun, kau harus siap, karena mungkin setelah itu, hidupmu tak akan lagi sama." Malam itu, Arga duduk di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Ia tahu, ini adalah pilihan terakhir membiarkan semuanya berlalu dan hidup dalam ketakutan, atau berhadapan langsung dengan orang yang mungkin menjadi sumber dari semua masalahnya. Di dalam hatinya, ia mulai merasakan sebuah tekad baru. Apapun yang akan terjadi, ia tidak akan mundur lagi. Pagi itu, udara di desa Tirtajaya terasa lebih dingin dari biasanya. Arga berdiri di depan cermin, merapikan kemeja putih yang sedikit longgar di tubuhnya, karena beberapa minggu terakhir, ia sering kehilangan nafsu makan. Di matanya terpancar kelelahan, tapi juga tekad
yang tak lagi tergoyahkan. Sari berdiri di ambang pintu kamar. Mas, yakin mau berangkat? Arga mengangguk. Kalau tidak sekarang, entah kapan lagi. Aku harus bicara langsung dengannya. Sari hanya memeluknya singkat, lalu berkata lirih. Aku akan berdoa dari rumah. Perjalanan menuju balai kabupaten memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan, Arga merasa seperti semua orang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan antara khawatir, ragu, dan ingin tahu. Setibanya di sana, ia langsung menuju ruang kerja Bupati Wicaksono. 2 ajudan berdiri di depan pintu, mencoba menghentikannya. Saya hanya ingin bicara sebentar. Tidak akan lama, pinta Arga. Salah satu ajudan menggeleng. Pak Bupati sibuk, silakan membuat janji dulu. Arga menatap lurus ke mata ajudan itu. Tolong sampaikan, ini tentang proyek sekolah dan keselamatan saya sendiri. Ajudan itu saling pandang dengan rekannya, lalu akhirnya masuk ke dalam untuk memberitahu. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Bupati Wicaksono berdiri di sana dengan senyum tipis. Tapi tatapan matanya tajam, seperti pertama kali mereka bertemu. Masuklah, Arga. Aku penasaran, apa yang membuatmu datang kemari dengan wajah seperti itu? Di dalam ruangannya yang luas, Arga merasakan hawa yang berat. Seakan dinding-dinding ruangan itu menyimpan rahasia yang tidak boleh keluar. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, saya ingin kebenaran, Pak. Tentang semua yang terjadi sejak kunjungan ke sekolah. Tentang peringatan, tentang sakit yang saya alami. Dan tentang orang-orang yang tiba-tiba menjauh. Bupati tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Arga lama, lalu duduk perlahan di kursinya. Kau berani sekali, Arga, katanya pelan. Tapi kau tahu, keberanian kadang datang dengan harga yang sangat mahal. Kalimat itu membuat bulu kuduk Arga berdiri. Ia sadar, pertemuan ini akan menentukan segalanya. Ruang kerja Bupati Wicaksono terasa sunyi. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, seperti menandai setiap momen yang menegangkan. Arga duduk tegak, berusaha menahan degup jantungnya yang semakin cepat. Bupati menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Kau pasti bertanya-tanya, kenapa semua ini terjadi padamu? Arga mengangguk pelan. Saya hanya ingin tahu, kenapa saya merasa diincar, dan kenapa ada orang-orang yang seolah ingin saya menjauh dari proyek sekolah itu. Bupati menyandarkan punggungnya di kursi, kemudian berkata dengan nada tenang, proyek itu bukan sekadar pembangunan perpustakaan. Ada hal-hal yang tidak semua orang boleh tahu, termasuk soal dana dan orang-orang yang terlibat. Arga menatapnya tajam. Jadi benar, ada sesuatu yang disembunyikan. Bupati tidak menjawab langsung. Ia malah bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela, memandang keluar. Dulu, aku pernah percaya bahwa semua orang punya niat baik. Tapi dunia pemerintahan tidak seperti yang kau pikirkan, Arga. Kadang, untuk menjaga ketenangan, kita harus mengorbankan beberapa hal. Arga mengingat kata-kata Pak Rahman, lalu memberanikan diri. Kalau begitu, kenapa saya? Saya hanya guru. Apa yang membuat saya jadi target? Bupati berbalik, menatapnya dengan mata yang kini tampak lebih lembut. Karena kau terlalu jujur, kau melihat sesuatu yang tidak seharusnya kau lihat saat acara peresmian itu. Dan ada orang
bukan aku yang menganggapmu ancaman. Ucapan itu membuat Arga terkejut. Kalau bukan Bapak, lalu siapa? Bupati tersenyum samar. Orang itu dulu adalah tangan kananku. Dan dia sekarang bersembunyi di pinggir hutan. Nama itu tidak disebut. Tapi Arga langsung teringat pada pria tua berjaket coklat. Potongan-potongan misteri mulai tersusun. Bupati lalu menambahkan, "Jika kau benar-benar ingin tahu semuanya, temui dia sekali lagi, tapi kali ini bilang padanya, aku yang menyuruhmu." Arga merasa napasnya lebih lega. Seakan pintu yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka. Ia berdiri, mengangguk. "Terima kasih, Pak." Bupati hanya menjawab, "Hati-hati, Arga. Kebenaran kadang lebih berat daripada kebohongan." Dengan itu, Arga meninggalkan ruangan, siap menghadapi babak terakhir dari perjalanannya. Keesokan harinya, Arga kembali menyusuri jalan setapak menuju pinggir hutan. Kabut masih sama tebalnya. Tapi kali ini, langkahnya mantap. Di tangannya, ia membawa secari kertas berisi tulisan tangan Bupati Wicaksono, sebuah pesan singkat untuk pria tua berjaket coklat. Rumah kayu tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Arga mengetuk pintu. Dan kali ini, pintu terbuka lebih lebar. Pria tua itu menatapnya dengan raut terkejut saat melihat kertas di tangan Arga. "Dia menyuruhmu kemari?" tanyanya pelan. Arga mengangguk. "Saya hanya ingin tahu yang sebenarnya." Pria itu mempersilakan Arga masuk. Di dalam, suasana remang-remang dengan bau kayu tua yang khas. Ia duduk di kursi rotan, lalu mulai bercerita. Dulu, ia adalah asisten dekat bupati. Saat proyek sekolah dimulai, ada pihak yang mencoba memanfaatkan anggaran untuk keuntungan pribadi. Ia menolak terlibat, sehingga ia disingkirkan secara halus dan memilih mengasingkan diri. Kau melihatku saat acara itu, karena aku memang mengawasi dari jauh. Aku khawatir ada orang yang akan melakukan hal sama padamu, jelasnya. Arga akhirnya mengerti peringatan. Bulu gagak, bahkan bisikan misterius yang ia rasakan. Semuanya adalah upaya untuk menakut-nakutinya agar menjauh. Namun, Bupati sendiri tidak memerintahkan itu. Justru, ada oknum yang dulu memanfaatkan namanya. Dengan informasi itu, Arga kembali menemui Bupati bersama beberapa bukti yang diberikan pria tua tersebut. Bupati mengambil langkah tegas untuk membersihkan timnya dari orang-orang yang bermain curang. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di Desa Tirtajaya kembali tenang. Arga kembali mengajar. Senyumnya kini lebih hangat, meski matanya menyimpan pengalaman yang tidak semua orang bisa pahami. Sari lega melihat suaminya pulih, dan hubungan mereka semakin kuat. Suatu sore, Arga duduk di tepi sawah, menatap padi yang mulai menguning. Ia teringat semua yang telah terjadi, ketakutan, kegelisahan, dan tekad yang membawanya pada kebenaran. Dalam hati, ia berbisik, kejujuran memang tak selalu mudah. Tapi tanpa itu, kita akan tersesat. Angin sore berhembus lembut. Seekor burung gagak terbang melintas jauh di langit, lalu menghilang di balik awan.